Halo semuanya, selamat datang kembali di Onro Indonesia. Kita berada di Kali Cipinang yang sedang dikeruk. Nah, Kali Cipinang sendiri merupakan area yang menjadi outlet atau keluaran dari sodetan Kali Ciliwung, di mana air Kali Ciliwung dilewatkan di kali ini menuju ke arah Kanal Banjir Timur atau KBT. Tampak di bawah ada dua alat berat ya, ekskavator long arm bekerja sama melakukan estafet ya untuk mengeruk sisi dasar kali yang masih ada lumpurnya, kemudian diangkat ke atas dan dinaikkan oleh ekskavator berikutnya. Ini adalah jembatan Cipinang besar ya, di mana terdapat jalan inspeksi nantinya karena di sini masih ada bangunan tempat berjualan ya. Harusnya ini akan menjadi jalan inspeksi ke arah sana, ke arah outlet yang ada di sisi ujung. Nah, di kiri dan kanan saat ini mungkin akan melanjutkan pekerjaan jalan inspeksi dikarenakan sudah hampir tercapai ya target dari sodetan Ciliwung, yaitu di tahun 2023 di bulan Juli. Untuk jalan inspeksi di ujung sana kita lihat sudah mulai ditanami dengan pepohonan ya di sisi utara. Kemudian di sisi selatan masih ada tumpukan dari besi-besi hasil pembongkaran. Di sini dulu ada dinding baru dari kali atau turap ya, agak lebih ke depan. Sedangkan dasar kali ini semuanya sudah dibongkar kecuali ada bagian pinggir. Nah, dasar kali Cipinang sebenarnya seperti ini. Jadi ada dasar betonnya, kemudian di bagian pinggir ada turapnya ya. Nah, dasar beton tersebut dibongkar habis-habisan. Jadi air yang tadinya lewat di atas dasar beton sekarang langsung ke sisi bawah kali yang bisa dibilang langsung ke arah tanah ya. Jadi mungkin air juga akan terserap melewati tanah tersebut, di samping akan mengalir ya sisanya menuju ke arah Kanal Banjir Timur, mengingat ini merupakan program secara keseluruhan pengendalian banjir Jakarta yang ada di dua sisi hulu dan hilir. Nah, sodetan Ciliwung itu ada di bagian hilir dan masuk kota Jakarta. Sodetan sendiri nantinya akan mengalirkan air kurang lebih 64 meter kubik ya lewat di sini, melewati dua terowongan di ujung sana di sisi barat. Kemudian diameter terowongan 3,5 meter masing-masingnya, dan lewat di bawah jembatan ini yang kita barusan berada menuju ke arah KBT. Walaupun jembatannya menyempit ya, namun secara kapasitas mampu melewatkan 64 meter kubik air ke arah sana. Ini jalan inspeksi nantinya, dan di kiri dan kanan ini masih belum ada clearance ya, atau perapihan dari lokasi. Ya, mudah-mudahan nanti dengan diresmikannya sodetan Ciliwung yang ada di ujung sana sampai ke arah inlet yang ada di Bidara Cina, jalan inspeksi pun mulai dilakukan pengerjaan ya, sehingga Kali Cipinang menjadi lebih rapi. Terutama yang ini ada juga sampah ya, barusan juga dibuang sampah yang ada di sekitar pinggir kali ya. Ini mungkin perlu tempat sampah yang bisa dipul sampahnya di sana, tapi mungkin bukan di jalan inspeksi ya, karena masyarakat sini sementara memang membuangnya di sini, kemudian ada mungkin kendaraan yang menjemput sampahnya. Baik, kita kembali ke dalam kali ya. Ekskavator yang berada di bawah ini bertugas untuk mengeruk dari dasar kali. Sebenarnya dasar kalinya sudah jauh lebih turun ya dari sebelumnya, namun dipastikan air benar-benar dapat lewat dengan lancar, kemudian kali punya daya tampung yang lebih baik ya, makanya si dua ekskavator ini melanjutkan proses pengerukan. Tampak dilihat di arah ke barat ya, arah ke sodetan ya, di sisi kanan itu adalah lumpur dasar yang masih ada muncul karena airnya sudah turun ya. Permukaan air di sini sejak dilakukan pengerukan, kalau kita perhatikan turun lebih dari 2 meter ini ya. Cukup memadai sebenarnya untuk menampung air yang datang dari Kali Cipinangnya sendiri, dari arah Makassar, dari arah Halim situ, kemudian juga yang dari arah sodetan Ciliwung ya. Nah, ini bagian dari bawah jembatan Cipinang besar ya. Kita perhatikan di situ di bagian dinding ada bekas permukaan air sebelumnya, sekarang turun segitu ya. Walaupun di sisi bawahnya kita perhatikan agak menyempit jalurnya ya, namun
sesuai dengan perhitungan itu sudah cukup memadai untuk melewatkan sodetan. Ya, lumpur yang ada di bawah ya diambil oleh si ekskavator berikutnya yang ada di atas, yang long arm. Kemudian ditambah lagi satu ekskavator ya di bagian atas sekali yang berfungsi mengambil lumpur yang dibawa dikeruk oleh dua ekskavator di bawah ke dalam truk ya. Truknya di sini disiapkan untuk mengangkut hasil kerukan menuju ke, biasanya ini ke Jakarta Utara, biasanya seperti itu ya. Di bagian atas ekskavatornya bukan yang long arm karena memang tidak memerlukan jangkauan yang cukup panjang atau tangan panjang, namun paling tidak memadai untuk mengambil lumpur dan mengeruknya ke atas, mengambil dan meloading ke dalam truk. Nah, ini jalan inspeksi nantinya kita masih lihat ada sheet pile baja ya, sheet pile baja yang ditumpuk di pinggir. Kemudian lagi ini ada apa ini, semacam genset nampaknya. Di kiri dan kanan rencana jalan inspeksi ini terdapat si sheet pile baja, mungkin nanti akan dipindahkan atau disimpan di bagian kanan ya sebagai stok yang bisa nanti dipergunakan kembali untuk keperluan konstruksi apapun ya, terkait dengan normalisasi, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kali dan seterusnya. Di sini lumpurnya berwarna hitam ya, jadi bukan lumpur sedimentasi tapi adalah lumpur yang berada di bawah dari beton dasar Kali Cipinang. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Ya, ini adalah video pantauan udara aerial beberapa waktu lalu sebelum Kali Cipinang dikeruk sisi dasar yang sudah dibongkar ya. Terdapat di sini dasar kali karena permukaan air sudah turun. Jadi ada tanah dasar kali yang muncul ke permukaan. Inilah yang dikeruk oleh si dua ekskavator yang sedang bekerja. Sedangkan ke ujung sana ya, di sana ada outlet ya atau keluaran dari dua tunnel terowongan Kali Ciliwung di sekitar Kebon Nanas ini. Tampak di bagian bawah ini ada anjungannya dan itu adalah pintu air dari outlet ya, di mana air Kali Ciliwung akan keluar di sini dan bercampur dengan air Kali Cipinang yang lewat di sisi timurnya ya, di sampingnya lebih tepatnya. Untuk di bawah jembatan sana juga disiapkan penyaring sampah ya, jadi air yang mengalir ke arah sini bisa lebih minimal dari sampah, walaupun tidak terlepas tetap ya, kalau kita perhatikan masih ada sampah-sampah kecil, tapi paling tidak sampahnya jauh berkurang dan kerja penyaringan di sisi hilirnya lebih mudah. Nah, ini bagian dari outlet ya, kita perhatikan ada satu kayak terowongan, ada dua terowongan di sana, tunnel, kemudian di sini ada kanal seperti itu, yang di bagian atasnya ditutup dengan besi atau betonkah ini, nggak ditutup ya, seperti rangka saja. Kemudian sama dengan yang ada di inlet ya, di sini juga dibuat taman, cuman tidak seluas inlet yang ada di Bidara Cina. Namun paling tidak ya, secara fungsi si terowongan dari Sodetan Ciliwung sebenarnya sudah pernah dilewatkan air dan itu tidak ada gangguan ya, hanya saja mungkin kita perlu melihat adanya lumpur-lumpur ya yang perlu disaring sebelum masuk ke dalam terowongan. Itu hanya menurut pantauan kami ya. Kemudian sampah satu lagi, penyaringnya mungkin ada yang lebih, mungkin sudah ada programnya ya. Jadi di aliran Ciliwung yang menuju ke arah terowongan ya itu atau Sodetan, itu sampahnya disaring terlebih dahulu, kemudian ada penyaring lumpur. Jadi air yang masuk terowongan adalah air yang lebih murni ya, mirip dengan Kalimalang yang kita lihat tuh ada seal trapnya. Jadi kayak perangkap lumpur, air yang masuk itu sudah berkurang lumpurnya walaupun masih berwarna coklat, tapi sudah lebih light lah, lebih ringan airnya ya. Baik, kita perhatikan lagi di sini, pekerjaan ini nampaknya akan berlangsung
mungkin dalam 1 atau 2 minggu ya. Kalau kita perhatikan lagi arus air ke arah sana, di sana terdapat kanal banjir timur. Sehabis jembatan ini adalah kanal banjir timur, sedangkan sampai ke jembatan inilah masih Kali Cipinang. Dan ruangan yang disediakan setelah jembatan ya untuk space air itu juga cukup lebar di KBT. Nah, berikutnya di arah KBT sana juga sedang berlangsung pengerukan sisi bawah. Nanti kita lihat di video berikutnya part 2. Air juga turun ya di sana permukaannya, kemudian tanah-tanah yang masih tersisa di bawah dari hasil bongkaran dasar beton kanal banjir timur mulai dinaikkan ke atas ya sejak beberapa waktu lalu dan sampai sekarang. Nah, ini adalah dasar beton dari Kali Cipinang pada waktu itu ya, sebelum digali. Ini udah digali ke bawah, ini kurang lebih galiannya aja 1,5 meter sampai 2 meter nampaknya ya. Kemudian lagi air itu di atas itu. Jadi air itu sudah turun kurang lebih 2 meteran lah nampaknya ini. Tampak truk ya, dump truck di sana siaga. Itu memang dump truck yang antri untuk nantinya masuk ke arah jalan inspeksi dari kanal banjir timur, dan di loading oleh ekskavator di sana untuk dinaikkan lumpur-lumpur yang sudah dikeruk dari dasar kali. Nah, inilah fungsi jalan inspeksi sebenarnya, memudahkan proses-proses seperti ini, apakah nanti dalam hal pemeliharaan kali atau hal-hal lainnya terkait dengan operasional kali. Jadi ada jalan yang bisa disiapkan untuk kendaraan-kendaraan yang berfungsi untuk misalnya membawa material, membawa hasil kerukan ya, ataupun lainnya dengan mudah. Nah, jalan inspeksi itulah yang kita juga nantinya mungkin akan lihat di sini di dua sisi ya. Untuk sisi selatan di bagian sana ada seat pile beton ya yang ditumpuk di sana. Itu biasanya tadinya dipergunakan di sini nih, di depan, di dekat ekskavator yang satu lagi. Nah, di bekas seat pile beton tersebut dulunya itu adalah tanah kosong yang kemudian dihuni ya, dipergunakan oleh masyarakat untuk tempat tinggal ya, membangun bangunan-bangunan semi permanen. Kemudian di Desember kemarin diberikan surat peringatan ya 3 kali, dan akhirnya dibongkar oleh Pak PJ Gubernur bersama Pemprov DKI dan pemerintah administrasi Kota Jakarta Timur, sehingga lahan tersebut ya dapat dipergunakan kembali untuk sebagai jalan inspeksi Kali Cipinang, mendukung program sodetan Kali Ciliwung yang ada di sekitar sini. Ya, si ekskavator long arm yang ada di dalam air di atas ponton ini, kalau lihat dari gerakannya kita ingat proses pencabutan dari seat pile baja yang ada di inlet ya, karena posisinya sampai miring, jadi memang menggunakan tenaga yang cukup kuat lah. Di seberang sana ada pekerja ya, ini nampaknya meneruskan membuat beton di sekitar pinggir ya, pinggir pinggang dari turap-turap bulat ya, beton, dinding beton dari Kali Cipinang yang lama. Nah, itulah yang tadinya tertutup oleh ada dinding baru di sana, lalu kemudian dibongkar dinding barunya, tanahnya dikeruk, dan akhirnya jadilah Kali Cipinang ini lebar ya. Kita tidak tahu kenapa ada dinding baru ya, sehingga membuat Kali Cipinang menyempit. Apakah mungkin karena menyesuaikan dengan Kali Cipinang yang dari hulu, yang memang secara ukuran tidak lebar ya. Beda dengan tanah sedimentasi ya. Kalau tanah sedimentasi itu banyak mengandung sampah. Jadi kalau kita lihat sini memang tanahnya tanah hitam, dan tanah tersebut tanah yang berada di bawah permukaan beton yang dihancurkan. Nah, tanah yang ada di seberang sana itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah tersebut adalah hibahan dari Yayasan Trisakti untuk keperluan negara lah tentunya ya, karena berada di pinggir kali. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan ya, mendirikan apapun
di tanah tersebut, termasuk yang di pinggir sini sebenarnya. Ini juga tanah yang dikuasai oleh negara. Baik, kita pantau waktu ke waktu karena Sodetan Ciliwung akan segera diresmikan ya, makanya di Kali Cipinang dan KBT juga akhirnya dikebut. Salam sehat.